Yes, Sentotal Muda dan juga Smart People masih di podcast Stranas PK. Kenali strateginya, bantu pencegahannya dan juga di 104,5 Unisi Radio teman dengan musik terbaik. Oke, Mas Garin, Mas Didi, tadi ternyata sudah banyak ya kita bicara tentang film Nyanyi Sunyi Dalam Rantang. Dan juga tadi ternyata dari Stranas PK sendiri kenapa pilih Jogja. Nah, tadi juga penasaran nih sebenarnya Mas Garin. Kan ada juga kemarin sempat screening di UGM gitu kan, ada guru besar juga yang komen nih Mas Garin. Kenapa harus di tanah Jogja atau di adat Jogja seperti itu? Kenapa memilih ininya di Jogja, lalu kenapa, dan pasti kan ada cerita kefrustrasian si pemeran tadi ya, kenapa gitu. Apa nih Mas Garin? Kalau lokasi kan kita bisa di mana saja ya, tapi itu kan menyangkut secara jujur menyangkut budget, menyangkut banyak aspek, tapi juga di Jogja karena Anda akan mendapatkan sumber daya manusia yang memang bisa mewakili lah. Kalau Anda nonton itu representasi dari berbagai masalah. Sumber daya manusia itu khususnya pemain-pemain teater ya, yang wajahnya itu memang wajah yang sudah menjadi bagian dari template masalah yang ada gitu. Dan bermain bagus untuk meyakinkan itu. Itu kenapa di Jogja. Jadi kalau juga kenapa seorang pengacara yang kemudian seperti tidak ada harapan. Seperti tidak ada harapan. Ya memang ada beda tugas guru dan film ya. Ada tugas-tugas beda. Biasanya kalau di negara, kalau saya misalnya waktu USAID itu membuat film misalkan, aku ingin mencium sekali saja di Papua. Itu tentang kekacauan di Papua. Tentang ada gerakan Papua Merdeka dan kemudian ada anak yang menjadi yang buat kehilangan panduan karena situasi kacau penuh kekerasan gitu. Nah sebetulnya ada film lain Papua yang nunjukin harapan, kebersatuan, tapi kemudian orang menjadi tidak percaya. Nah ada cara-cara yang berbeda. Stranas, Pak, kita tanya siapa yang kenal Stranas? Lalu apakah dia menjadi suatu lembaga sekedar propaganda atau memang karena pemahaman yang sangat bagus pada kenyataan, maka dia melakukan suatu strategi tadi, pencegahan dan sebagainya dengan pemahaman kenyataan. Tapi kan orang perlu dipercaya dulu lembaga ini seperti apa. Salah satu cara adalah membuat trust. Itu yang paling sulit di zaman ini. Benar. Banyak statement politikus ya nggak peduli, dia ngomong aja terus, tapi semakin tidak dipercaya banyak sekali kan gitu, tentang kebaikan, tentang ini, tentang Indonesia maju, Indonesia ini, Indonesia emas gitu. Ternyata misalkan begitu udah emas, kualitas pendidikan kita rendah, kemudian IQ kita rendah, ya kan? Berdasarkan risetnya ya, produktivitas kita rendah. Ya mau dipercaya apa? Lalu teori-teori para guru besar, ya harus ada harapan. Harapan itu dimulai ketika ada trust dulu. Itu seluruh esensi pendidikan warga negara dalam politik itu. Harapan dimulai dengan trust. Nah, film ini mengambil ini. Nah, peran-peran yang menyangkut apa yang disebut strategi yang menyangkut membangun kebersamaan itu juga harus dilakukan bersama. Maka biasanya film kayak gini diikuti, ada diskusi, ada ini, dan kemudian kalau menyangkut teknik strategi, misalnya kerjasama dengan lembaga pendidikan hukum gitu, ya dilakukan teknis, tidak perlu harus nonton film gitu. Maka ada apa yang disebut strategi karya sebagai subjek bersama untuk kemudian dideskripsi dalam berbagai tindakan pendidikan teknis tentang strategi, pendidikan hukum tentang strategi dan sebagainya. Memang semua orang itu kalau nonton film di Indonesia itu udah kayak orde baru lah, propaganda terus gitu kan. Sementara trust tidak ada, ya nggak ada gunanya semuanya kan. Maka saya sangat senang dan setiap orang bilang sama saya, ini berani sekali nih. Misalkan hanya mengucapkan keterlibatan impor dengan berbagai institusi. Ya sebetulnya orang juga tahu semua kok. Tapi kenapa tidak berani dikatakan dengan serius? Ya kan gitu contohnya. Jadi lembaga-lembaga institusi pemerintah sekarang berhadapan dengan satu hal, trust, kepercayaan. Trust adalah dasar untuk kemudian mengajak partisipasi, mengajak sosialisasi, dan mengajak berbagai aspek untuk mendukung penegakan nilai-nilai lah gitu kira-kira. Tadi ya kan pasti di film ini ada mungkin umpatan-umpatan yang keluar di situ ya kalau dikit-dikit tuh kayak gitu. Nah itu
berani sekali Mas Garin menggarap. Nah, umpatan di film ini dibanding di Instagram jauh lah. Jauh ya Mas. Mereka mengkritik institusi pemerintah sering kritik kasar gitu. Tapi kita lihat lah semua itu banal. Apalagi di Jogja kan banyak ini ya umpatan-umpatan yang sering kita coba kita lihat di Instagram kita itu semua antara camat dengan ini polisi dengan orang pasar semua banal kasar. Tapi film ini umpatan muncul karena peristiwa. Bukan semata-mata karena apa yang disebut ruang publik banal dibangun. Film ini justru membawa renungan pada bagaimana seorang pengacara mengalami situasi yang penuh tekanan di tengah ketidakadilan. Ada perasaan pada si pengacara. Umpatan tuh muncul bahkan mungkin itu hanya 10%. Sementara kalau buka Instagram 99%. Jadi sebetulnya begitu kita diajak serius, kita tetap saja tubuh Orde Baru kita tentu menjadi propaganda sempit itu terbalik sama sekali. Lalu ya udah kasih harapan. Nah kalau pada model-model pendidikan di kampus ada pelatihan, ada workshop, lalu ada ini. Tapi memang ada film-film yang memberi harapan ada. Itu wajib. Tapi juga ada film-film yang memberi kenyataan pahit. Sama aja kamu minum obat. Mayoritas 90% tuh pahit. Walaupun dibilangnya manis gitu masa apa gitu. 90% obat itu pahit, tidak enak. 90%. Benar. Nah kalau dibalik 90% tuh enak, ya yakin yang malah tidak sembuh sakit. Sama aja dengan masalah korupsi ini kan gitu kan. Oke, ngomongin korupsi lagi nih mungkin ke Mas Didi ya. Apa sih sebenarnya dampak yang diharapkan dari pemutaran dan diskusi ini ke publik khususnya kalangan kampus dan anak muda nih, Mas Didi? Iya, sebenarnya kami berharap dari khususnya teman-teman di kampus kemudian di publik secara umum ya. Jadi yang pertama meningkatkan mungkin pemahaman dulu ya, pemahaman dampak dari korupsi kepada publik itu seperti apa. Sebenarnya kami meng-highlight lewat film ini tadi sudah disampaikan Mas Garin ya, isunya adalah ketidakadilan gitu kan. Nah memang kalau kita bicara secara umum, mungkin pemahaman umum ya korupsi itu merugikan bangsa, merugikan peradaban sebuah negara. Tapi memang dalam tataran yang sifatnya lebih personal, sebenarnya korupsi itu merugikan hak-hak individual warga negara yang sebenarnya dijamin oleh institusi. Artinya kalau misalkan masyarakat ingin menyuarakan pendapat gitu kan, tapi itu dipermasalahkan, sebenarnya kan kalau kita balikkan ke referensi di konstitusi, sebenarnya hak untuk mengemukakan pendapat itu kan sebenarnya sudah dijamin secara resmi oleh negara. Jadi harapannya tadi itu Mbak Ria, jadi meningkatkan kesadaran publik secara umum. Kemudian yang kedua juga meyakinkan mahasiswa, pemuda bahwa ketika mereka melakukan kritisisme itu bukan sesuatu yang sifatnya tabu gitu kan. Nah itu bagian dari pengawasan masyarakat terhadap berjalannya tata penyelenggaraan negara atau pemerintahan secara khusus. Apalagi kita negara demokrasi ya di situ ya, dan anak muda sekarang kan kritis semua ya, Mas Garin, Mas Didi gitu kan, apapun semuanya di komen gitu. Bahkan kita terkenal loh, netizen Indonesia tuh terkenal ya di seluruh dunia, komennya tuh pedes semua gitu. Makanya ini, nah mungkin nanti habis ini deh ya, habis kita break nanti mungkin kita bicara juga, ini kan sebetulnya Stranas PK ini kan dari pemerintah ya, kenapa juga bikin film tentang anti korupsi ya, dananya dari pemerintah tapi juga ini mengkritisi untuk tadi anti korupsi tadi. So stay tune terus ya di podcast Stranas PK dan juga 104,5 Unisi Radio teman dengan musik terbaik.